UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmatak wansyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Saya Profesor Abdul Haris, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pagi ini sedang sowan dan nanti akan dialog, minta saran kepada Wali Kota Batu, Ibu Dr. Anda Dewanti Rumpoko MSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ya, siang nggih, Ibu. Alhamdulillah pakai seripun, Prof. Nggih, nggih. Matur nuwun. Nggih. Disambangi ke kota wisata Batu. Sugeng rawuh. Alhamdulillah. Ini pagi-pagi Profesor sama krunya sudah hadir di kota Batu. Matur nuwun, matur nuwun. Dengan situasi kondisi kesibukan seperti ini, saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi, Prof. Bu, saya juga dengan teman-teman matur nuwun. Sami-sami. Ada kesempatan yang menjelang hari raya ini, Ibu sangat sibuk sekali. Boten, sama-sama sibuk. Ini katanya orang Jawa perpekan. Tapi apapun ketika kita bisa memanage, mengatur waktu, insya Allah kita bisa melakukan tugas dengan baik. Karena UIN Maulana Malik Ibrahim ini kan punya 3 kampus, Bu. Kampus 1 di Dinoyo, berarti di Kota Malang. Kampus 2 itu di Areng-Areng. Itu sudah masuk Batu ya, Bu? Batu, di daerah Telekung itu. Kemudian yang kampus 3-nya di Telekung ya? Telekung? Di Areng-Areng ya, terus sama yang 1 di Telekung. Itu juga jadi masuk Batu. Dua yang Batu. Di Batu. Oh, Masya Allah. Jadi Ibu punya 2 kampus. Matur sembah nuwun. Sebagian jalannya itu ikut kabupaten ya, Bu ya? Jadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini di 3 tempat. Siap. Di Kota Malang, di Kota Batu, dan di Kabupaten. Rata jadinya, Prof. Ibu, kita mau berbincang terkait dengan kerjasama antara UIN Maulana Malik Ibrahim dengan pemerintah Kota Batu. Mungkin terkait dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini, kampus kan harus juga kerjasama dengan praktisi, Bu ya. Bahkan mungkin nanti Ibu bisa ngajar juga di UIN Maulana. Siap. Jadi biar memberikan pengalaman ya, pengalaman terhadap mahasiswa, dan mahasiswa juga mendapat pengalaman yang Ibu lakukan untuk pengembangan di Kota Batu ini. Namun sebelum kita lanjutkan dialog kita dengan Ibu Wali Kota, kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Baik, kita lanjutkan obrolan, diskusi, dialog, dan saran-saran dengan Ibu Wali Kota Batu. Ibu, UIN Maulana Malik Ibrahim itu punya 7 fakultas. Punya fakultas kedokteran, di situ ada pendidikan dokter dan ada farmasi, dan ada juga profesi dokter. Insya Allah dalam waktu dekat nanti ada profesi apoteker, Ibu. Kemudian fakultas Humanura, fakultas Sains dan Teknologi, ini banyak sekali prodinya, ada kimia, fisika, teknologi informasi, dan lain-lain.
Kemudian di Fakultas Ekonomi itu punya 3 prodi, ada Bank Syariah, ada Manajemen, ada S3 Ekonomi Syariah. Masya Allah. Kemudian yang di Fakultas Syariah juga ada S1-nya sampai ada S3-nya, ada Hukum Keluarga Islam. Kemudian Psikologi itu punya S1 ya, juga punya S2 di situ. Oke. Kemudian di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan juga punya S1, S2, dan S3. Ada program doktornya. Kemudian di Pasca Sarjana sendiri, jadi ada 7 fakultas dan ada 1 Pasca Sarjana. Nah, dalam konteks untuk pengembangan, terutama untuk kampus belajar dan belajar Merdeka, kampus Merdeka dan belajar ya? Merdeka Belajar ini kan kami UIN Maulana Malik Ibrahim ini kan perlu kerjasama dengan kepala-kepala daerah, Ibu. Apalagi kalau kita lihat tadi 2 kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada di Kota Batu. Di Kota Batu. Sebetulnya milik Ibu juga itu. Siap. Artinya ini adalah potensi Ibu, potensi Batu yang mungkin bisa dikerjasamakan. Kira-kira saran Ibu untuk kerjasama ini agar mahasiswa juga bisa melihat dan kuliah di mungkin di pariwisatanya atau para praktisi termasuk Ibu dan lain-lain ini nanti bisa juga ngajar di kampus sehingga langsung pengalaman. Nah, monggo Ibu saran-sarannya bagaimana? Terima kasih Prof. Terus terang saya baru mendapat informasi ini di mana UIN mempunyai banyak jurusan yang ternyata banyak yang umum gitu, artinya tidak melulu agama. Terus terang banyak saya sudah mendengar, tetapi masih banyak persepsi masyarakat bahwa ketika masuk ke UIN itu adalah ilmu agama yang selalu difokuskan. Jadi ini mungkin kami bisa membantu untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, mungkin karena UIN ini melekat dengan agama, jadi ada kekhasan ketika walaupun belajar ilmu yang umum, kedokteran atau psikologi atau apapun, ekonomi, itu pasti hubungannya dengan dihubungkan selalu dengan agama. Jadi dasarnya itu. Nah, itu yang menjadi sebuah bukan perbedaan tapi keistimewaan mungkin dari UIN. Nah, ini juga yang sekarang ini saya rasakan. Para generasi muda kita belum mematchkan antara agama dengan ilmu. Jadi anggap pisah-pisah sendiri. Ketika dia benar sudah berilmu, tetapi ketika melakukan sebuah kegiatan keilmuannya, itu kemudian bertolak belakang dengan apa yang di agama ajarkan gitu. Hal-hal seperti itu kan contohnya yang ringan-ringan aja. Dia sarjana, apalagi kemudian dia lulusan UIN gitu ya Pak. Saya contohnya ketika dia sudah di medsos, dia melakukan hal-hal yang berkata-kata yang tidak semestinya. Itu kan artinya tidak ada korelasinya, tidak sesuai. Nah, ini mungkin yang harus awalnya itu disampaikan kepada mahasiswa ketika kita mempunyai ilmu itu selalu dengan konotasinya dengan ajaran yang kita punya. Itu yang pertama. Kedua, saya sangat berterima kasih ketika di Batu ada 2 kampus yang kemudian nanti bisa menjadi sebuah keluarga besar pemerintah Kota Batu, warga masyarakat yang pasti akan di sekitaran kampus itu akan mempunyai kegiatan-kegiatan dan aura yang positif bagi warga sekitarnya. Paling tidak masyarakat yang tadinya mungkin belum terfikir untuk sekolah yang tinggi, belum ketika mereka bergaul dengan orang-orang kampus, apalagi yang S2 itu akhirnya kemudian merubah perilaku dan keinginan masyarakat. Dan apalagi ketika kami mungkin diberi kesempatan untuk memberikan
apa namanya, pertukaran pengalaman, bukan ngajar ya Prof ya, ke mahasiswa UIN, mungkin yang dari seluruh Indonesia, bagaimana situasi kondisi Batu, bagaimana bisa apa namanya, memberikan perubahan yang positif, yang kemudian nanti mahasiswa ini bisa ikut andil dalam hal itu. Kami sangat senang sekali, Prof. Dan ini ada 499 mahasiswa kita dari luar negeri, Bu. Masya Allah. Jadi dari 17.000 mahasiswa kita itu ada 499 orang dari luar negeri. Dengan jurusan macam-macam, Prof. Ada yang di farmasi, ada yang di bahasa, ada yang teknologi informasi. Itu dari Cina, dari Rusia, dari Mesir, dari Saudi Arabia, dari Filipina, Singapura. Barusan ini ada wisuda, tapi sebelum COVID itu yang langsung itu ada 15 orang doktor dari Singapura. Masya Allah. Dari mereka berasal dari Singapura, ambil doktornya di sini. Nah, nanti kalau misalnya ada sinergi antara Kota Batu dengan UIN Maulana Malik Ibrahim, berarti ini kan mereka ini kan pernah hidup di Batu. Mereka akan menyebarkan. Batu ini Indonesia, dan Indonesia itu ramah, indah gitu. Mereka mau informasi, dan saya juga berharap beliau-beliau ini yang pernah hidup di Batu memberi masukan kepada kami. Kira-kira biasanya kan orang memberi masukan itu ketika orang luar melihat dari jauh, dia bisa memberi masukan. Ketika kami yang sudah di dalam ini kadang-kadang sudah tidak terlihat apa yang kekurangan, apa yang bisa dia. Seringkali potensinya masih banyak yang perlu dieksplorasi ya, Bu ya. Saya sangat senang sekali ketika beliau-beliau, terutama yang S3 ke sini ini, awal masuk, kemudian waktu mau pulang gitu, Prof, ketemu dengan kami dipanggil ke kampus, terus berbincang, ini kira-kira Batu gimana menurut mereka, terus apa yang kekurang, Insya Allah, Bu, itu saya sangat senang sekali, Prof. Dan dosen kita ada yang dari Libya, dari Sudan. Dosen? Tapi juga ada yang dari Jepang. Jadi ada 5 profesor dari Jepang itu ngajar. Tapi jadi dosen asing gitu? Dosen asing. Hanya karena ini COVID, jadi mereka pulang, online, dari jarak jauh. Tapi mahasiswa asing sebagian masih di sini. Ya, masih di sini. Ada beberapa yang dari Cina, dari Rusia, dari ini masih di sini. Luar biasa. Nanti kalau COVID-nya sudah selesai, Prof. Nanti ibu ke sana ke UIN atau mereka datang ke sini. Boleh. Ya. Sama-sama. Karena di sini kan dekat dengan yang kampus 3. Siap. Baik, kita akan teruskan, tapi kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini. Fakultas Humaniora UIN Malang berkomitmen untuk melahirkan sarjana humaniora yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Fakultas Humaniora memiliki 2 jurusan, jurusan Bahasa dan Sastra Arab serta jurusan Sastra Inggris. Fakultas Humaniora telah melahirkan mahasiswa yang berprestasi dan berhasil menjuarai banyak lomba debat, dan kaligrafi tingkat internasional. Baik, kita lanjutkan obrolan kita, diskusi kita, dialog kita, dan saran-saran dari Ibu Wali Kota Batu. Ibu, tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa sangat mungkin nanti Ibu ada kesempatan untuk dialog dan bahkan saling memberi masukan kepada mahasiswa kami yang dari luar negeri. Dan tentu tidak ketinggalan dari seluruh daerah di Indonesia ini, Bu. Ya, mulai Papua sampai Aceh semua ada. Ya. Ini mungkin nanti juga saling membantu agar informasi tentang Batu, kota yang sangat istimewa ini bisa disampaikan kepada negara-negara mereka. Dan mereka nanti akan berdatangan menjadi wisatawan di Batu gitu. Ya. Apalagi, Bu, yang perlu disampaikan? Prof, saya
kalau soal beliau-beliau yang dari negara lain, dari luar daerah lain, dari daerah-daerah di luar Jawa ini ke sini untuk promosikan batu, saya sangat berterima kasih, sangat senang, dan ya terbuka untuk itu. Tetapi saya juga sangat mengharapkan beliau-beliau yang apalagi sudah ngambil S2, S3, kemudian yang pernah tinggal beberapa lama dan berinteraksi dengan masyarakat Batu, tahu situasi kondisi lingkungan kota Batu, yang kemudian memberi masukan. Justru itu yang saya harapkan. Apalagi ketika mereka buat tesis ataupun disertasi, itu kemudian ada hubungannya dengan kota Batu. Wah, itu saya senang sekali, Prof. Dan itu akan bisa menjadi referensi kami untuk bisa membuat kota Batu lebih baik. Dan baik ini prodi-prodinya sangat juga sangat mendukung, Ibu. Misalnya ada program doktor ekonomi syariah, ada TI teknologi informasi, ada apa yang manajemen dan sebagainya. Mungkin mereka nanti risetnya di Kota Batu. Itu beberapa waktu yang lalu Prof. Haris pernah mengundang kami waktu ada pameran ini di UIN. Itu sebelum COVID sebelum COVID. Itu ramai sekali dan saya sangat tertarik dengan produksi salah satu kelompok mahasiswa yang membuat seperti bata kok seperti paving yang dari sampah-sampah plastik itu. Nah, itu saya sudah minta kepala dinas LH saya dan juga kepala dinas PUPR saya untuk ke UIN untuk gimana itu, apakah akhirnya produk itu sudah bisa kemudian dibuat banyak, yang kita nanti akan mensuplai sampahnya, yang nanti kemudian bisa jadi paving stone atau apa di Kota Batu. Gitu. Luar biasa. Itu nanti kita akan tindak lanjuti, Ibu, nanti dengan LP2M. Jadi mereka bisa kerjasama, dan insya Allah dari teman-teman mahasiswa, hanya sayang sebagai mereka mahasiswa ini kan pulang ke daerahnya, itu sayang di situ. Situasi COVID ini ada hal-hal, tapi mungkin walaupun beliau pulang, kalau kita tahu kita masih bisa berkomunikasi by Zoom, by ini nggak apa-apa. Nanti kita coba konekkan lagi agar ide-ide mahasiswa yang sebetulnya banyak hal tersimpan di situ. Dan itu kalau umpamanya itu menjadi sebuah produksi dari sampah plastik yang tidak terpakai, yang secara akademis sudah diteliti dan memenuhi persyaratan, itu akan menyelesaikan semua masalah sampah di Indonesia, Prof. Jadi itu yang tidak ada yang terbuang kalau gitu. Menyelesaikan masalah sampah, kemudian ada produk kuat yang bisa dipakai di setiap daerah untuk mau itu pedestrian atau paving dan segalanya. Itu luar biasa, Prof. Saya tunggu, Prof. Nanti habis ini saya kontak kepala LP2M. Saya ingat itu pavingnya eksperimennya di Batu, Bu. Makanya saya ingat sekali, saya sampai minta tolong kepala dinas PUPR sama kemudian LH untuk bisa mengkonekkan itu. Katanya mereka kelompok mahasiswa ini menemukan mesinnya itu. Itu yang waduh, kalau sudah bisa dipatenkan luar biasa itu. Dan ini nanti menjadi andalan bukan hanya Batu, tapi andalan Indonesia. Dan andalan Indonesia melalui Batu. Kalau umpamanya itu sudah ada, itu bisa mendunia, Prof. Jadi semua masalah sampah di dunia bisa akhirnya diselesaikan. Itu luar biasa. Dan tidak dibuang begitu aja, tapi ada manfaatnya. Dan itu dibuat dari plastik-plastik yang tidak berguna. Jadi kayak plastik permen yang bungkus makan makanan. Nah, itu kan yang tidak bisa didaur ulang. Kalau plastik-plastik yang botol yang bisa didaur ulang itu kan bisa sudah ini walaupun itu juga bisa dipakai. Tetapi plastik yang tingkrentil yang kecil-kecil yang tidak kecil tapi mengganggu. Dan mengganggu itu yang luar biasa. Semoga baik Ibu, nanti kita lanjutkan lagi, kita jeda sebentar dan lihat yang berikut ini.
Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia, yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis bagaimana yang seharusnya dan tidak menyanyiakan akal kita, sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat, ISESCO Maroko, dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan ada kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi yang terkait dengan sampah jadi batu bata ya. Nggih. Dan ini salah satu aja kreativitas mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang bisa disumbangkan untuk negara lewat batu. Nggih. Nah, sebetulnya masih banyak lagi, Bu. Jadi kreativitas dari teman-teman Saintek itu, itu juga buat apa namanya ini, uap ya, yang untuk kafe itu. Saya lihat banyak sekali. Jadi kalau misalnya nanti Batu, pemerintah Batu lewat Ibu Wali Kota, kemudian kita diskusikan lagi, kemudian kita create lagi agar real, dan kita coba apa namanya ini menjadi solusi bagi problem-problem sosial kita, Ibu. Betul. Ada lagi, Bu, yang lain? Yang jelas ketika itu penemuan itu bisa kami bantu atau kami apakan itu untuk bisa kemudian jadi sebuah solusi, itu kami sangat mengharapkan itu. Terus kemudian yang lainnya, Prof, di Batu ini kan memang angka IPM-nya masih belum setinggi Kota Malang. Jadi kalau Kota Malang itu sudah 80, sudah tertinggi di bawah Surabaya, karena memang kan di situ adalah kota pendidikan. Nah, saya berharap ketika UIN ada di sini, itu akan menaikkan IPM Kota Batu, di mana angka jangka waktu sekolah anak-anak itu untuk secara keseluruhan ya, sekarang kan yang perempuan rasanya masih rendah sekali. Nah, itu bisa mengangkat. Itu hal-hal seperti itu yang saya harapkan. Bukan, insya Allah, Bu. Karena kalau sudah IPM naik, insya Allah itu kemudian harkat, martabat, sosial, ekonomi masyarakat ikut terangkat juga. Gitu. Jadi sesungguhnya kerjasama ini juga apa ya,
meskipun tidak banyak tapi sedikit menyumbangkan untuk negara dan bangsa, Bu ya. Iya, jelas. Yang saya mau tanya, Prof, ini kayak fakultas kedokteran yang umum, gitu. Jika itu bukan Muslim, boleh apa enggak ya masuk? Oh boleh, jadi kita terbuka, Ibu. Oh ngaten nggih. Nah ini perlu saya sampaikan, setiap tahun, kecuali waktu ini ya, COVID ini, setiap tahun itu kita menerima mahasiswa dari Deakin, Australia, Melbourne. Ya. Itu sekitar 40 mahasiswa yang belajar bahasa dan budaya Indonesia. Dan semuanya non-Muslim. Semua non-Muslim. Jadi kita terbuka ya, tidak pandang agama, karena kita ini pelayanannya dalam bidang pendidikan. Pendidikan untuk semua. Dan Islam itu mengajarkan seperti itu, Bu. Gitu ya, Prof. Islam mengajarkan seperti itu. Jadi tidak kemudian melihat agamanya dan lain sebagainya. Jadi justru kita memberikan apa yang baik kepada semua manusia. Gitu. Ya, jadi memang kan putranya teman-teman Nyon Sewu yang non-Muslim kadang-kadang kan tidak diterima di negeri, kemudian mau sekolah yang di Surabaya kok jauh. Itu kalau lo Win kene lak gak iso gitu. Bisa. Saya bilang, masa sih kayaknya enggak, itu umum kok. Loh ya kan, ya gimana, nanti ini saya sampaikan bahwa ini adalah memang pendidikan umum gitu loh. Ya. Jadi ya, tentu saja ada tes masuknya, Bu. Ya, ada standar. Kalau memang memenuhi syarat dan nilainya bagus ya bisa. Ngaten nggih. Ya, itu yang menjadi standar itu. Ada perbedaan, Prof. Fakultas Kedokteran Psikologi yang di tempat lain, yang di UB atau di UMM dengan di UIN, ada perbedaan? Oh sama, Bu, karena tesnya kan sama, lewat satu jalur yang sama. Ya, jadi sama aja mereka. Bahkan kadang-kadang prestasinya justru UIN lebih bagus gitu. Prestasinya lebih bagus kan. Karena ini teman-teman, ini kan dekan Fakultas Kedokteran itu asli Batu. Sinten, Pak? Bu Yuyun, Profesor Yuyun. Profesor Yuyun ini dosen di UB, terus kami pinjam. Kami pinjam sehingga beliau ini asli Batu, ya. Dan dosen tetapnya di UB, tapi kita pinjam untuk jadi dekan. Gitu. Jadi sebetulnya ini kebanggaan orang Batu juga. Dan pertama kali kuliahnya juga di Batu. Batu. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa kita menerima mahasiswa tanpa melihat background, yang penting tesnya, waktu tes itu ya, memenuhi syarat. Ini mungkin yang informasi ini yang masih belum clear di masyarakat, Prof. Seperti yang saya sampaikan tadi, 40 mahasiswa dari Australia. Biasanya tiap tahun di sini itu 3 bulan gitu ya. Siap. Nah, itu belajar bahasa dan budaya Indonesia. Jadi mereka belajar nari, belajar itu di fakultas apa? Di Humaniora. Itu di Humaniora. Humaniora. Jadi kita terbuka, ya. Dan Islam itu terbuka sebetulnya. Islam. Humaniora itu apa? Antropologi apa? Sementara masih ada 2 prodi, Bu. Bahasa Inggris sama bahasa Arab. Oh gitu. Ditambah lagi 1 prodi S2, tapi masih bahasa dan sastra Arab. Insya Allah nanti kita akan buka sosiologi dan lain sebagainya. Prodinya itu. Baik, kita jeda sebentar. Lihat yang berikut ini. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki program studi pendidikan dokter, profesi dokter, dan sarjana farmasi yang senantiasa memadukan antara sains dan Islam dalam mendidik calon dokter dan apoteker yang berkarakter Islami dan bereputasi internasional. Program unggulan FKIK UIN Malang adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang ulul albab. Baik, kita lanjutkan dialog kita dengan Ibu Wali Kota Batu,
kota pariwisata dan sudah terkenal di seluruh dunia, meskipun seperti Ibu sampaikan tadi masih banyak potensi yang perlu di-create, tetapi kami juga UIN Maulana Malik Ibrahim bagian dari Batu karena 2 kampus kami ada di wilayah Batu. Dan sesungguhnya juga kita berterima kasih kepada Ibu Wali Kota yang memberi kesempatan UIN Maulana Malik Ibrahim berada di Kota Batu, dan ini juga kekayaan Batu. Ibu, ini mungkin yang terakhir, mungkin saran-saran Ibu untuk UIN Maulana Malik Ibrahim agar UIN terus tidak mandek, tidak berhenti, tapi terus eksplorasi agar bisa membantu sebanyak mungkin mahasiswa dari seluruh dunia ini, dan ini mungkin menjadi kebanggaan Batu dan juga kebanggaan Indonesia. Inggih, Prof. Inggih. Sekali lagi saya terima kasih matur nuwun atas rawuhnya Prof Haris dengan semua kru di sini untuk bisa berbincang-bincang pada pagi hari ini. Yang kedua, saya mengucapkan selamat. Ini saya melihat UIN bertambah lama tambah maju, yang luar biasa. Mahasiswanya tambah banyak dan prestasinya juga tambah terlihat luar biasa. Apalagi ketika saya melihat kemarin pernah diundang Prof untuk melihat hasil karya mahasiswa, penemuan-penemuan baru, itu luar biasa. Mudah-mudahan sesuai dengan Merdeka Belajar ini, mahasiswa ketika terjun ke masyarakat bisa mengeluarkan segala potensi yang didapat dari kampus untuk bisa menjadikan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Nah, untuk itu kami pemerintah Kota Batu sangat terbuka untuk mempunyai hubungan yang baik, bukan hanya satu arah tetapi 2 arah, take and give. Ketika kami harus mempunyai rekomendasi secara akademis, kami akan minta kepada UIN untuk bisa bagaimana mengkaji dan sebagainya. Tetapi ketika UIN perlu juga sesuatu yang realitas di lapangan, kami juga akan memberi masukan. Jadi itu adalah take and give, sehingga yang namanya kampus, yang namanya akademisi ini bukan hanya hidup di Menara Gading. Ya, itu yang tidak boleh. Bu, yang sebenarnya saya ingin sampaikan kepada seluruh warga UIN Maulana Malik Ibrahim bahwa kita harus turun, Bu, ya. Kita harus melihat kehidupan nyata. Kita harus banyak berhubungan dengan siapapun, dengan kepala daerah, dengan masyarakat yang dengan taraf apapun gitu. Betul. Karena memang saya kebetulan selain sekarang ini alhamdulillah diberi amanah di Kota Batu, kan sebelumnya juga akademisi. Yang Ibu ngajar di mana dulu, Bu? Sampai sekarang saya masih ngajar, Pak. Saya di Fakultas Psikologi di Unmer. Masya Allah. Jadi ketika kita ngajar, kan semua yang ada di kepala kita dan kemudian apa yang kita sampaikan adalah teori. Menurut ini kan seperti itu. Tetapi ketika kita sudah di lapangan, teori itu mungkin hanya 10% yang memang yang bisa digunakan. Apalagi teori itu sudah tahun 1800. Sudah kedaluwarsa ya. Ini saking belum diupdate katanya gitu. Nah, untuk itu saya sangat berharap para akademisi, orang-orang kampus ini berkolaborasi, yang kita kemudian bisa menjadikan ilmu kita itu bermanfaat karena ada masukan dari praktisi-praktisi yang ada di masyarakat. Terutama di warga masyarakat yang memang pure, mereka sangat lugu, sangat awam gitu. Itu kita akan kemudian ternyata teori yang ada di ini memang bisa ada memang, tetapi hanya 10%, ada 20% yang lainnya itu adalah memang kehidupan, realita kehidupan seperti ini. Jadi ada tridharma itu perlu diterapkan, Bu, ya. Research dan pengabdian masyarakat itu. Dan itu bukan hanya sebatas istilahnya gugur tugas. Formal saja. Tetapi itu kalau ketika bisa sampai menjadikan sebuah
kehidupan masyarakat yang membantu masyarakat mereka lebih bisa berdaya, apalagi kemudian sejahtera, itu sesuatu hal yang luar biasa. Pasti itu peninggalan ilmu yang tidak putus nantinya gitu, Prof. Jadi saya sangat berharap kami sangat terbuka ketika para akademisi ini, apalagi yang S2, apalagi yang S3 untuk turun ke bawah, kami mau mendampingi, kemudian kami memberi masukan, kami diberi masukan, itu adalah hal yang sangat kami harapkan. Semoga hubungan baik ini bukan hanya di tataran kita, Prof, antara apa namanya rektor dengan kepala daerah, tetapi juga sampai kepada hal yang teknis, agar supaya bisa dirasakan oleh masyarakat langsung dampaknya. Mungkin seperti itu. Tapi ini awal yang baik. Kita sudah berkolaborasi, yang insya Allah nanti ketika kita minta, Bapak meminta para dosen ininya turun ke bawah, saya juga dengan kepala dinas, camat dan kepala desa mengenalkan kepada warga. Insya Allah ini akan bisa menjadi sebuah kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota tadi, bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim diharap banyak untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama pengembangan dalam bidang pendidikan dan yang lainnya. Bahkan tadi Ibu menyampaikan bahwa ketika beliau kita undang di UIN Maulana Malik Ibrahim, sangat kagum karena salah satu produk mahasiswa membuat batu bata dari sampah, dan ini adalah persoalan dunia. Mudah-mudahan persoalan dunia ini bisa diselesaikan lewat batu ya Bu ya. Siap. Dan ternyata saya baru tahu kalau Ibu ini, Ibu Wali Kota adalah ternyata akademisi. Jadi sungguhnya saya sepertinya agak menggurui Bu ya. Padahal sama-sama ini, sama dan. Nah, oleh karena itu kalau misalnya beliau kita minta untuk mengajar di Fakultas Psikologi misalnya, atau fakultas lain, itu bukan hal yang baru karena beliau adalah memang profesinya seorang pendidik, dan saya kira ini amat sangat penting karena selain pendidik juga beliau menjadi kepala daerah. Mudah-mudahan Kota Batu dan UIN Maulana Malik Ibrahim saling sinergi, dan perlu saya sampaikan bahwa UIN Maulana Ibrahim adalah milik kita bersama, bukan milik saya, bukan milik dosen, bukan milik pegawai, tapi milik kita bersama, milik Indonesia, maka juga menjadi andalan Indonesia untuk seluruh dunia. Matur nuwun Ibu. Sami-sami Prof, matur nuwun, sehat selalu. Alhamdulillah, untuk semua juga. Dan ini juga saya sampaikan selamat Idul Fitri. Karena mungkin 2 atau 3 hari lagi sudah Idul Fitri. Jadi mohon maaf lahir batin, hal saran-saran tadi yang disampaikan mudah-mudahan nanti kita bisa tindak lanjuti. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.